Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan melanjutkan pembahasan materi Madda Simak UI ya untuk persiapan Simak UI di tahun 2021 ya. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan coba membahas tentang persamaan kuadrat. Oke. Nah, di sini udah ada soal Madda Simak UI tahun 2020. Tentunya masih soal yang sangat baru, ya kan? Nah, oke, kita lihat aja langsung gimana cara ngejawab soal ini. Nah, kita punya persamaan ini, ya, persamaan kita nih. Dengan R katanya, bilangan real, memiliki penyelesaian 2 akar real positif ketika R lebih dari P. Untuk sembarang real P, nilai 2P tambah 1 adalah, oke. Nah, di sini ada disebutkan memiliki penyelesaian 2 akar real. Nah, apa syaratnya? Ya, kita mulai dari ini nih, yang di garis bawain. Syaratnya adalah supaya dia memiliki 2 akar real positif, itu adalah diskriminannya lebih dari 0. Ya, itu syaratnya. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus diskriminan. Apa rumusnya? B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0. Nah, kita coba tulis dulu persamaan kuadratnya. Oke, ini dia. R tambah 3 ya. X tambah R tambah 11 sama dengan 0. Dimana A-nya 1, B-nya adalah min R kurang 3. Ya kan? Dikalikan ke dalam nih. Kemudian C-nya adalah R tambah 11. Oke, kita substitusi ya ke rumusnya. B-nya berarti min R kurang 3 pangkat 2 kurang 4. A-nya 1. C-nya R tambah 11 ya, lebih dari 0. Nah, ini kita kuadratin aja nih. Min R dipangkatin 2 berarti R kuadrat ya. Ingat ya cara menguadratkan. Ini dipangkatin 2, kemudian ini, kali ini, kemudian ini dipangkatin 2. Oke ya, kita ulangi ya. Berarti min R kali min 3 kali 2 berarti positif 6R. Kemudian min 3 dipangkati 2, 9. Oke. Nah, ini kan min 4 dikalikan dengan R, berarti min 4R. Min 4 dikalikan dengan 11, min 44 ya, lebih dari 0. Oke, R kuadrat ditambah, sorry kok 6X nih ya, 6R ya. Sorry ya, ini 6R. Oke. Nah, jadi kita ulangi ya. Min R dipangkatin 2 ini. Min R kali ini, ini. Oke. Min 3 dipangkati 2 ini. Oke ya. Nah, berarti 6R kurang 4R berarti 2R. 9 dikurang dengan 44 berarti berapa tuh? 44 kurang 9, 35 ya. Negatif 35 ya. Nah, lebih dari 0. Oke. Nah, ini kita faktor. Karena dia berbentuk pertidaksamaan, kita cari nilai pembuat nolnya dulu. Nah, ini R. Masih ingat rumus faktorisasi? Nah, di sini kita bikin catatan ya. Ada sedikit catatan. Nah, jadi kalau kita punya fungsi kuadrat, Bx tambah C sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, berarti faktornya kayak gini ya. Faktornya kayak gini dia. Ada syaratnya untuk mengisi yang titik-titik. Kalau dikali hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B. Oke ya. Nah, ingat kembali. Nah, berarti kalau dikali di sini hasilnya min 35 ditambah hasilnya 2. Maka jawabannya itu pastilah positif 7 dengan min 5. Karena 7 kali min 5, min 35. 7 ditambah min 5 positif 2. Berarti R sama dengan min 7 atau R sama dengan 5. Nah, berarti kita punya solusi yang cukup banyak. Karena dia berbentuk pertidaksamaan. Ya, solusinya nggak lebih dari 1. Pasti sangat banyak dan tak terhingga. Oke. Nah, coba kita buat garis bilangannya atau pakai trik aja ya. Nah, kalau pakai trik kayak gini nih. Jadi, kalau pakai trik dia, kalau dia mendapati suatu pertidaksamaan berbentuk lebih dari seperti ini, maka jawabannya tuh pasti yang lebih kecil ya, R, yang lebih kecil, mana yang lebih kecil? Min 7 ya, lebih kecil dari min 7, atau pasti jawabannya seperti ini, R lebih dari 5. Nah, jadi kalau nggak tulis ginilah ya triknya. Jadi kalau ada suatu fungsi kuadrat seperti ini, ya pakai lebih dari, maka jawabannya tuh atau solusinya itu X lebih kecil dari yang kecil atau X lebih besar dari yang besar. Nah, jadi yang kecil di sini kan min 7, yang besar kan 5, berarti dia solusinya adalah R-nya lebih kecil dari min 7 atau R-nya lebih besar dari 5. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan lagi nih. Untuk sembarang real P katanya. Nah, di mana tadi kan syaratnya itu apa? R lebih besar dari P. Nah, sekarang kita coba berlogika aja ya. R-nya lebih besar dari P. Nah,
Oke, saat kita tuliskan, ya saat kita tuliskan di sini kan R-nya lebih besar dari 5. Berarti nilai R kita kan ada banyak tuh. Lebih besar dari 5 apa aja? Ada 6, 7, 8 gitu kan. Nah, dan seterusnya. Nah, katakanlah R kita itu adalah 6. Ya, R-nya 6. R-nya sama dengan 6. Nah, kemudian berapa nilai P-nya? Bisa nilai P-nya kira-kira berapa? Kalau R-nya lebih dari 5. P-nya harus lebih kecil daripada 6 kan? P-nya. Kenapa R lebih besar dari 6? Berarti nilai P-nya itu bisa 5. Ya, karena R lebih kecil daripada P. Ya kan? 6 lebih besar daripada, R lebih besar daripada P ya. Berarti R-nya lebih besar daripada 5. 6 lebih besar daripada 5 kan gitu. Nah, dari sini coba kita lihat. Kalau misalkan nilai P kita 5, kira-kira ada nggak jawabannya? Berarti kan di sini 2P tambah 1. Nah, 2 kali 5 tambah 1. Ada nggak? 10 tambah 1, 11. Nah, ada kan jawabannya? Nah, oke. Itu masih uji coba ya. Jadi kita nih uji coba dulu nih. Nah, coba kita uji coba yang R-nya lebih kecil dari min 7. Nah, ini kan ada banyak. Ada min berapa? Min 6 ya. Lebih kecil dari min 7. Kok min 6? Min 8 ya. Ada min 8, min 9, min 10, dan seterusnya. Oke. Nah, kita ambil salah satu nilai. Misalkan min 8. Min 8. Ingat, dia harus R-nya lebih besar daripada P. Kalau R-nya kalau min 8 sebagai R, berarti P-nya berapa? Berarti P-nya itu harus min 9, ya kan? Nah, ini dia P-nya. Kenapa? Karena dia harus lebih besar nilai R-nya. Oke, coba kita substitusi. 2P tambah 1. Nah, ini P-nya ya. Berarti 2 kali min 9 tambah 1. Berarti min 18 tambah 1. Berarti berapa? Min 17. Nah, nggak mungkin dong. Ya, karena di choice-nya juga nggak ada yang negatif. Dan dipinta yang positif, ya kan? Real positif. Nah, artinya di sini, kita udah temukan jawabannya yaitu 11, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita coba lagi nih. Mau coba-coba lagi. Kita coba lagi ya. Misal, ini kan R lebih besar dari P. Tadi R-nya kan 6. Coba R-nya 7. 7 lebih besar dari berapa? Dari 6, ya kan? Bisa juga. Nah, berarti 2P tambah 1. 2 kali 6 tambah 1. 12 tambah 1, 13. Nah, di choice-nya nggak ada yang 13. Paling besar tuh 12. Nah, berarti ya jawaban yang memenuhi itu adalah 11. Nih dia ya. Nah, sehingga kita centang yang D, yaitu nilai 2P tambah 1 sama dengan 11. Oke ya. Jadi di sini dibutuhkan sedikit berlogika atau bernalar ya untuk ngejawab soal nomor 1 ini. Oke ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai soal ini, silakan ketikkan di kolom komentar, nanti Kak coba jelaskan lagi. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu Mada Simak UI tahun 2019, ya kan? Nah, coba kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini kita punya fungsi fx sama dengan 2x kurang 1, kemudian fx kuadrat dikurang 3fx tambah 2 sama dengan 0, punyai akar x1 dan x2, di mana x1-nya lebih kecil dari x2, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 kurang 2. Nah, untuk ngejawab soal ini, kita mulai dari menuliskan fungsi fx kuadratnya nih. Ya, dari sini kita mulai ngerjainnya. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita substitusi dengan nilai 2x kurang 1 ya. Kan fx-nya nih ya, 2x kurang 1. Jadi kita bisa ganti 2x kurang 1 kuadrat kurang 3. 2x kurang 1 tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita kuadratin. 4x kuadrat. Nah, caranya gini ya. Ini pangkatin 2. Ini dia. Kemudian ini kali ini kali ini. Nanti letakin sini. Kemudian min 1 dipangkatin 2 gitu ya. Nah, jadi tahap 2-nya nih berarti 4x ya. Karena 2x kali min 1 kali 2. Kemudian min 1 dipangkatin 2 tuh. Berarti positif 1. Nah, setelah itu ini ya min 3-nya. Kita kalikan jadi min 6x. Min 3-nya kalikan min 1 positif 3 tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini 4x kuadrat kurang 10x ya. 3 tambah 2 5 tambah 1 6 ya. Sama dengan 0. Nah, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Jadi 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita faktor. Ini 1/2. Kenapa? Karena depannya 2 ya. Jadi dia 1/2. Ingat lagi rumusnya. Kalau misalkan lupa nih. Catatan. Jadi kalau kita punya fungsi kuadrat seperti ini. Nah, kalau A-nya nggak sama dengan 1.
dia pakai 1/A. Ini AX titik-titik, ini yang mau diisi nanti, AX titik-titik ya, dikali hasilnya AC ditambah hasilnya B. Nah, ini rumus untuk faktorisasi ya. Kalau fungsi kuadrat di mana A-nya nggak sama dengan 1. Oke. Nah, kita ikutin rumusnya ya, kita ikutin rumusnya jadi kayak gini. Nah, dikali hasilnya berarti 2 kali 3, 6 ya. Nah, jadi ujung sama ujungnya ini sama ini nih. Oke. Ditambah hasilnya min 5. Nah, tentu jawabannya adalah min 2 dengan min 3. Kenapa? Karena min 2 kali min 3 positif 6. Min 2 ditambah min 3 itu negatif 5, ya kan? Nah, jadi 1/2-nya ini kita kalikan dengan 2x kurang 2. Jadi x kurang 1, ini 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x-nya ini 1, yang ini x-nya adalah 3/2. Nah, karena x1, nih lihat di soalnya, x1 lebih kecil dari x2, berarti ini adalah x1, ini adalah x2, ya kan? Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini untuk yang x1 tambah 2-nya. Ya, berarti x1-nya 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian x2-nya, x2 kurang 2 ya. Berarti 3/2 kurang 2, itu berarti min setengah, ya kan? Nah, sekarang kita coba tentukan persamaan kuadrat barunya. Nah, jadi persamaan kuadrat baru kita singkat PKB ya. Persamaan kuadrat barunya itu adalah tekniknya gini. Kalau dikasih tahu akar-akar seperti ini ya, maka teknik menentukan persamaan kuadratnya kita buat x dulu kayak gini sama dengan 0. Nah, lalu kita isi dengan nilai ini dan ini. Tapi dilawankan dia. Kalau dia positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, di sini kan 3 ya. Berarti ini min 3, ini plus setengah. Oke. Setelah itu kita kali. Nah, kita kalikan berarti x kali ini ya. Kemudian ini kali ini. Oke. Kita coba kali ya. X kuadrat ditambah setengah x kurang 3x dikurang 3/2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kali 2. Ya, 2x kuadrat tambah x kurang 6x kurang 3 sama dengan 0. Nah, kenapa kita kali 2? Karena bagian bawahnya ini ya 2 semua gitu ya. Nah, jadi ini 2x kuadrat kurang 5x ya. X kurang 6x kurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya udah ketemu nih. Jadi kita lihat di sini mana jawabannya ya. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Berarti jawabannya itu adalah C. Yaitu 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Oke ya. Nah, jadi persamaan kuadratnya adalah seperti ini. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, misal kalau ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti Kak coba jawab sebisa mungkin untuk menjelaskannya. Oke ya, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga, yaitu Mada Sima UI tahun 2018 ya. Nah, kita punya soal di sini katanya, misal P dan Q adalah bilangan real, tidak 0. Dan persamaan kuadratnya ini ya, mempunyai solusi P dan Q. Maka nilai P kuadrat kurang 2Q sama dengan berapa? Nah, kita coba tulis ya dulu. X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Nah, coba ingat lagi rumus persamaan kuadrat ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jika dia punya akar-akar yang kita biasa sebut itu X1 dan X2, maka X1 tambah X2 itu adalah min B per A ya. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, dua konsep ini kita butuhkan untuk ngejawab soal ini ya. Nah, di sini pada soal kita kan dia akar-akarnya atau X1 X2-nya itu disebut P dan Q ya. Berarti X1-nya itu adalah P, X2-nya itu adalah Q. Oke. Nah, itu pada soal kita. Sehingga kita bisa buat seperti ini. P tambah Q sama dengan apa? Nah, berarti min B per A. Min B per A. Nah, di mana B kita itu adalah P ya. Berarti min P, A-nya 1. Nah, sehingga dia bisa menjadi P tambah Q sama dengan min P. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjut lagi, satu lagi. X1 kali X2. P kali Q berarti kan? Karena dia kan kita sebut P dan Q untuk X1, X2-nya. Nah, C per A. C-nya berapa? C-nya di sini adalah Q. Nah, Q per 1. Berarti P kali Q sama dengan Q. Nah, sehingga ini kalau kita lanjut persamaannya, ini kan bisa kita buat jadi Q per Q, P sama dengan 1, ya kan? Karena Q bagi Q adalah 1. Nah, jadi kita bisa substitusi ke sini. Ya, kita bisa substitusi. Sehingga kita bisa buat P tambah Q sama dengan min P
Dimana P-nya 1, ya kan? 1 tambah Q sama dengan min 1, ya kan? Karena ada minnya. Berarti Q-nya adalah min 1 kurang 1, berarti Q-nya min 2. Nah, udah ketemu nih P dan Q-nya. Jadi, P kuadrat kurang 2Q. Nah, P-nya berapa? 1. Q-nya berapa? Min 2, ya kan? Berarti 1 ditambah 2. Sorry, ditambah 4 ya. 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya, yaitu 5. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya itu aja untuk cara ngejawab soal nomor 3. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Jika ada yang mau ditanyakan nanti silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita di soal yang keempat, yaitu Mada Simak UI tahun 2017. Nah, ini soal terakhir kita ya untuk video kali ini yang ngebahas tentang persamaan kuadrat. Oke. Nah, ditanya di soal di sini adalah kita punya dua persamaan seperti ini ya. Kemudian titik potong dari kurva tersebut. Oke. Nah, caranya gini. Kalau dia titik potong berarti kita bisa gunakan metode eliminasi substitusi ya. Nah, jadi kita gunakan substitusi aja ya. Jadi di sini kan Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah, kemudian satu lagi Y sama dengan min X kurang 3 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kita bisa buat jadi kayak gini. X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan nilai dari yang satunya lagi. X kurang 3 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah, ini kita pangkatin dulu ya. Tadi kan udah belajar ya cara pangkatin. Ini langsung aja. X kuadrat. X kali min 3 kali 2. Min 6X. Min 3 dipangkatin 2 berarti positif 9. Ya. Tambah 1. Berarti ini X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ini min X kuadrat. Ya. Plus 6X kurang 9 tambah 1. Gitu ya. Nah, berarti X kuadrat. Yang ini kita pindah. Tambah X kuadrat. Kurang 6X. Ini kita pindah. Kurang 6X tambah 8. Ya, ini kita pindah, berarti tambah 9, ini kita pindah, kurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, ini jadi 2x kuadrat kurang 12x. Nah, berarti 8, 9 kurang 1, 8 ya. Tambah 8, berarti 16. Oke, sama dengan 0. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, berarti x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor ya. Kita faktor. Tadi kita udah belajar faktorisasi juga ya. Nah, ini kan untuk fungsi kuadrat ya, kita terus dulu rumusnya nih, bx tambah c. Nah, jadi kalau dia a-nya sama dengan 1, dia langsung gini aja ya, langsung gini aja. Oke. Nah, untuk mengisi titik-titiknya dia ada syarat. Syaratnya apa? Kalau dikali hasilnya c, kalau ditambah hasilnya b. Oke ya. Berarti di sini kalau dikali hasilnya 8 ditambah hasilnya min 6. Nah, maka jawabannya adalah min 4 dengan min 2 ya kan? Karena min 4 kali min 2 positif 8. Min 4 ditambah min 2, negatif 6. Berarti X-nya 4 atau X-nya adalah 2. Nah, berarti kita udah punya 2 nilai X. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya, kita substitusi aja. Kita substitusi. Nah, untuk X sama dengan 4, kita boleh substitusi ke persamaan manapun. Misal ke persamaan Y sama dengan min X kurang 3 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kita ganti nih. 4 kurang 3 pangkat 2 tambah 1. Berarti 4 kurang 3 kan 1, pangkat 2 ya, tambahin 1, berarti min 1 tambah 1, 0. Nah, berarti koordinatnya 4,0. Yang satu lagi 2, Y sama dengan min X kurang 3 pangkat 2 tambah 1, Y sama dengan min 2 kurang 3 pangkat 2 tambah 1. Berarti Y-nya, ini min 1 ya, pangkat 2 tambah 1. Berarti Y, nah ini berarti jadi 1 tambah 1, berarti Y-nya 0 juga. Nah, berarti koordinatnya 2,0. Nah, jadi jawabannya itu adalah 4,0 dan 2,0. Coba kita lihat di sini. 4,0 dan 2,0 berarti choice-nya adalah E ya. Nah, rasa itu aja untuk soal kita kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat-nya agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian yang mau masuk SIMAK UI ya. Yang mau masuk UI melalui jalur SIMAK UI. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.